Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga adik-adik semua masih tetap semangat untuk belajar. Adik-adik, hari ini adalah jadwal mata pelajaran SKI dan kita akan melanjutkan pelajaran SKI-nya, yaitu pelajaran 7, mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita belajar, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, dalam pelajaran 7 ini yaitu mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya yang pertama adalah bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbesar. Sekarang langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ikut menyembah berhala atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Beliau juga tidak pernah memakan makanan yang haram, seperti daging hewan yang disembelih untuk kurban pada berhala atau untuk sesaji, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Akhlak beliau sangat berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi dan berpesta pora, serta bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya. Berikut ini adalah beberapa kejadian yang dapat dijadikan sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ceritanya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW diajak oleh kerabat beliau untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menolak ajakan tersebut dengan halus, sopan dan santun, serta lemah lembut dan tanpa menyinggung perasaan mereka. Yang kedua adalah pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berdagang ke negeri Syam. Di sana beliau bertemu dengan rahib Buhairah sambil memegang tangan beliau dan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Kemudian Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Buhairah kemudian menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel buah yang ada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Yang ketiga adalah pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung dalam Perang Fijar. Perang Fijar adalah peperangan yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku Qais Ailan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya pihak musuh, yaitu suku Qais Ailan, mendapatkan kemenangan. Namun sejak Nabi Muhammad SAW ikut membantu peperangan itu, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan berupa hal-hal luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Keistimewaan ini disebut dengan mukjizat.
Jadi mukjizat adalah keistimewaan berupa hal-hal luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang tidak bisa ditiru atau dimiliki oleh manusia biasa. Mukjizat ini sebagai bukti kepada umatnya bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini hanya bisa terjadi pada saat yang sangat penting. Jadi mukjizat adalah suatu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa, hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak mempan dibakar api. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, dan juga bisa menghidupkan burung yang dia bentuk dari tanah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dengan tulus dan sepenuh hati akan menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya. Banyak sekali kisah tentang orang-orang yang masuk Islam karena mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan malam luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di kota Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dan di sana beliau menerima perintah sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi penguat iman bagi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum mukminin. Dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui hal-hal yang belum diketahui oleh manusia. Hal itu menunjukkan keistimewaannya sebagai nabi dan rasul. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya peristiwa ini terjadi pada saat beliau masih anak-anak, pada saat beliau masih kecil. Jadi ini tidak termasuk sebagai mukjizat, tapi ini adalah sebagai irkhas. Irkhas adalah suatu keajaiban atau hal luar biasa yang terjadi pada seseorang yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi pada saat itu belum menjadi nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada saat beliau dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Suatu ketika anak Halimah yang bernama Dimroh pulang dari bermain sambil menangis. Ia berkata bahwa ada orang yang menangkap Nabi Muhammad SAW. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih. Halimah yang mendengar itu langsung bergegas menyusul Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, ia menjumpai Nabi Muhammad SAW sedang sendirian menengadah ke atas langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada 2 malaikat turun dari langit dan memberikan salam kepadanya. Lalu mereka membaringkannya, membuka bajunya, membelah dadanya, dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Mereka pun kembali menutup dada. Nabi Muhammad SAW tidak merasa sakit dan luka itu tidak ada bekasnya. Yang keempat adalah peristiwa Gua Thur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir. Beliau ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Putri sulung Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar menyiapkan bekal mereka. Karena dikejar kaum kafir,
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari 3 malam. Orang kafir yang mengejarnya masuk ke gua itu secara kebetulan. Beberapa langkah saja mereka akan berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dengan pertolongan Allah, orang kafir itu tidak bisa melihat mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq pun selamat dan bisa meneruskan perjalanan menuju kota Madinah. Dalam peristiwa Gua Tur tersebut, pertolongan Allah berupa sarang laba-laba yang menutupi gua tersebut dan juga ada sarang burung merpati. Nah, itu adalah mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya masih banyak lagi mukjizat yang tidak diceritakan di sini. Ini adalah mukjizat-mukjizat yang paling terkenal. Sekarang kita melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbesar. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak sekali Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani adalah 25 orang. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus kepada kaumnya saja dan dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dan ajarannya juga berlaku hingga akhir zaman. Oleh karena itu beliau disebut dengan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh dan umat yang jauh lebih besar dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Saat ini lebih dari sepertiga penduduk dunia memeluk agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kepribadian yang terpuji. Beliau adalah contoh yang sempurna bagi manusia. Nah, adik-adik, mungkin untuk pertemuan hari ini sekian saja. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.